Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adam, nomor induk mahasiswa 11417200018, Institut Teknologi Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik Cardano berbahan baku kulit biji mete dengan kapasitas 15.000 ton per tahun. Untuk memenuhi tugas perancangan pabrik kimia oleh dosen pengampu Ibu Anik Sri Handayani. Topik utama yang akan saya bahas ada 5, yaitu latar belakang, penentuan kapasitas, penentuan lokasi, pemilihan paten, blok diagram, dan rancang masa. Cardano merupakan senyawa fenolik lipid komponen utama dari cashewnut shell liquid. Salah satu pengaplikasiannya adalah sebagai resin alami, contohnya resin fenolik. Kebutuhan senyawa fenol di dalam negeri cukup besar, pada umumnya menggunakan senyawa fenol yang berasal dari produk petrokimia. Cardano sebagai komponen utama CaNSL memiliki sifat properties yang mirip dengan senyawa fenol yang dibuat dari petrokimia, sehingga sangat potensial Cardano dimanfaatkan sebagai mensubstitusikan kebutuhan senyawa fenol terutama di dalam negeri. Dapat dilihat dari gambar tersebut kan persentase kulit gelondong biji mete yaitu 60%, sedangkan kacang mete 40% dari biji mete yang tersebut. Penentuan kapasitas ada beberapa analisa. Yang pertama, data ekspor, konsumsi dengan produksi Cardano di Indonesia. Karena data Cardano di Indonesia secara statistik belum tercatat, maka itu kami melakukan pendekatan sekunder dengan data impor, ekspor, dan konsumsi resin fenolik di Indonesia. Dapat ditampilkan pada tabel 1. Maka dari itu kami proyeksikan pada tahun 2004 rata-rata pemakaian Cardano dalam pembuatan resin fenolik adalah sebesar 55,55%. Dari data proyeksi tersebut didapat kebutuhan resin fenolik di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1.607,84 ton. Maka dari itu secara langsung untuk memenuhi produksi resin fenolik tersebut dibutuhkan Cardano sebesar 893 ton. Ada beberapa negara di dunia juga yang sudah memproduksi Cardano, seperti contohnya India, yaitu 1.500 ton per tahun. Dan banyak sekali negara-negara yang sudah memproduksi resin fenolik. Ketersediaan bahan baku cashewnut shell cashewnut di Indonesia itu sangat melimpah, mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Barat. Perkebunan cashewnut sangat banyak. Penentuan lokasi ada 8 meter utama yang saya lakukan, yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pemasokan bahan baku, lokasi berkenaan dengan pasar, fasilitas transportasi, ketersediaan utilitas, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tanah yang cocok, dampak lingkungan, iklim. Maka dari 8 parameter tersebut, kami memilih Jawa Tengah sebagai lokasi pabrik kami. Pemilihan paten. Proses produksi Cardano ada 2 proses, yaitu pertama penjumputan, yang kedua pemurnian. Penjumputan terdapat 2 metode, yaitu ekstraksi dingin dengan ekstraksi panas. Ekstraksi dingin dengan proses destilasi, sedangkan ekstraksi panas dengan proses pemanggangan dan press. Kami memilih ekstraksi panas karena prosesnya lebih singkat dibandingkan ekstraksi dingin, kemudian tidak menggunakan solvent sehingga dapat menekan cost produksi. Pemurnian Cardano ada 2 metode, yaitu ekstraksi superkritikal dengan destilasi vakum. Kami memilih destilasi vakum karena pertama yieldnya yang tinggi, yang besar, kemudian waktu prosesnya lebih singkat dibandingkan ekstraksi superkritikal. Dari blok diagram yang dapat kita lihat, dia bentuk yaitu penjumlahan CaNSL. Mula-mula bahan baku di crusher, setelah di crusher kita lakukan roaster, pemanggangan pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian dilakukan press. Dari press tersebut ada 2 keluaran, yaitu CaNSL berupa liquid dengan ampas cashewnut berupa padatan atau solid. Kemudian CaNSL yang terbentuk kita destilasi, kita murnikan sampai terbentuk Cardano murni. Dalam komposisi neraca massa, cashewnut shell ada beberapa komponen, yaitu tidak hanya terkandung asam anarkadat, Cardano, Cardol, dan 2-metil Cardol, tapi tergantung juga air, abu, lemak, protein, dan selulose serta lignin. Pada proses pemanasan, asam anarkadat berubah jadi Cardano, maka dapat dilihat dari asam anarkadat berubah jadi Cardano pas out. Terima kasih, demikian presentasi saya mengenai PRP Cardano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.